Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Silakan terjemahkan sendiri. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. KIB ingin mengutamakan politik menyatukan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa. Sudah saatnya polarisasi politik kita akhiri. Setuju? Setuju? Kita komit melanjutkan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Sanggup? Alhamdulillah. Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Video Pak Ganjar siap jadi capres viral. Tapi yang menarik buat saya justru di bagian awalnya. Waktu Pak Ganjar ditanya, jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Iya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. saya kira Pak Ganjar akan jawab, jangan tanya saya, tanya Bu Ketum. Karena itu adalah hak prerogatif Ketum. Pak Ganjar sebut partai-partai itu. Plural, lebih dari satu partai. Partai-partai itu. Lalu Pak Ganjar tambahin, saya tidak tahu apakah partai saya percaya dengan saya. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Sepertinya Pak Ganjar sudah kasih kode siap diusung oleh partai lain. Koalisi Indonesia Bersatu siap? Ganjar mendeklarasikan diri maju menjadi capres. Dia bersedia maju dan mungkin dia akan mempertimbangkan kemungkinan maju tanpa dukungan PDIP. Apa sih yang selama ini membuat PDIP tidak mau mengajukan nama Ganjar? Jawabannya cuma satu, Puan. Dan kalaulah pada akhirnya PDIP tidak akan berpihak pada suara rakyat, Ganjar mengingatkan bahwa masih ada partai-partai lain. Saya sudah berulang kali mendengar bagaimana para aktivis yang selama ini anti Anies berloncatan masuk ke dalam gerbong Anies karena merasa Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Ini sebuah perhitungan yang sangat masuk di akal karena kalau Anies cuma berhadapan dengan lawan seperti Puan, Prabowo atau Airlangga, Anies memang hampir pasti akan menang. Anies hanya akan kalah kalau berhadapan dengan Ganjar. Baru beberapa hari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dilantik ya. Lah kok gerombolan kadrun sudah pada panik coba. Apalagi ketika layanan pengaduan era Ahok diaktifkan lagi. Entah kenapa ya, ketika layanan pengaduan masyarakat di era Ahok mulai diaktifkan, tiba-tiba banyak sekali kadrun dan oposisi yang emosi coba. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa mereka ini mudah sekali emosi ya? Apakah jangan-jangan mereka itu takut ada sesuatu yang terbongkar? Anies juga masih memakai politik identitas dengan terus berkoalisi bersama FPI. Karena itulah Anies ancaman bagi keutuhan bangsa ini. Ahok dihantam oleh lawan politiknya, juga dihantam oleh pihak-pihak yang kemudian berkoalisi dengannya. Kejadian ini jangan sampai terjadi pada Ganjar. Dan sekarang Ganjar Pranowo sudah menegaskan kesiapannya menjadi Capres 2024. Gaspol. Semua orang di Indonesia bahkan dunia tahu bagaimana Anies Baswedan naik ke puncak Balai Kota 1 DKI Jakarta dengan cara yang sangat kotor, menggunakan strategi politik identitas berbasis agama. Kalau sudah seperti ini, apakah layak orang seperti ini ditahbiskan menjadi bapak toleransi Indonesia? Ini kan konyol, koplak, sekoplak-koplaknya. Dan saya mohon kepada pemuka agama, jangan hanya demi cuan, uang, Anda melacurkan kepercayaan umat kepada Anda. Salah satu warisan dari Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan
yaitu Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan panggilan Ahok. Yang saya harus angkat topi adalah dia membuka pengaduan langsung di Balai Kota DKI. Itulah kenapa Ahok dulu waktu menjabat, di luar perilaku kontroversialnya ya, mendapat cinta dari warganya. Sayangnya dia dulu kalah hanya karena propaganda hitam bahwa dia dianggap penista agama. Budaya bagus yang dibawa Ahok kemudian diteruskan lagi oleh pejabat sementara Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Kalau masalah oknum ini diadukan lewat aplikasi, ya sudah pasti ya pengaduan ini nggak akan sampai ke pimpinan tertinggi dan sudah hilanglah di jalan. Oke, selamat bekerja Pak Heru Budi dan terima kasih Ahok sudah mewariskan budaya baik dengan membuka balai kota untuk pengaduan warga, dan juga terima kasih buat Anies, Gubernur Soleh karena sudah mewariskan kepandaian berkata-kata. Balai kota langsung berbenah, langsung ruangan yang dulu zaman Ahok terima surat atau terima laporan dibenahi dengan kursi-kursi yang baru biar kelihatan bagus ya. Oke, sudah 5 tahun saya baru hari ini pinjakkan kaki saya ke balai kota kembali. Arahan Bapak Presiden ada tiga itu udah kerjanya udah waduh luar biasa. Jadi harus kerja dan kerja. Turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan. Segala cara dipakai oleh kelompok Anies Baswedan untuk melakukan pencitraan, meskipun mencatut dan memalsukan tanda tangan orang. Termasuk pemberian gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies yang ternyata memakai tanda tangan palsu. Inilah gelar palsu, tanda tangan palsu buat orang yang penuh dengan kepalsuan. Karena itulah gelar Bapak Toleransi Beragama untuk Anies Baswedan merupakan gelar dagelan. Gelar yang menjadi bahan tertawaan saja, bahkan bisa menjadi kemarahan dan penolakan karena telah mencatut nama orang dan memalsukan tanda tangan orang. Bapak Toleransi Beragama adalah gelar palsu. Saya itu selalu kagum dengan kemampuan Anies Baswedan untuk membual di hadapan banyak orang dengan sangat percaya diri. Anies berani membual seperti itu karena dia tahu dia berhadapan dengan orang-orang yang iya-iya saja. Disiplin ASN memburuk, pungli kembali, birokrasi perizinan kembali ke masa lalu. Dan jangan lupa, banjir terus berlangsung karena buruknya pengelolaan banjir. Seperti saya katakan, Anies memang pintar sekali membual. Jakarta dipimpin pembual kelas 1 selama 5 tahun. Mudah-mudahan rakyat Indonesia tidak akan mengalami bencana yang sama. Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi Capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan
proses penyelidikan akan terus berlanjut ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Anies bakal diciduk KPK terkait kasus korupsi Formula E. Dan ini diduga membuat panik partai milik Pak Surya Paloh itu. Dan memang sepintas masuk akal. Kalau kemudian publik mencurigai buru-burunya Nasdem mencapreskan Anies adalah untuk membackup Anies jika saja benar Anies menjadi tersangka. Bahkan manuver beberapa hari terakhir Anies, termasuk menjadi anggota Ormas Kepemudaan, lalu juga mengundang banyak ormas lain ke rumah dinas, kuat dugaan ini adalah upaya Anies untuk memperkuat benteng pertahanan. Mungkin dikira kalau Anies benar bersalah, KPK takut dengan backupan itu. Dan apakah benar asumsi publik bahwa ini adalah langkah menyelamatkan Anies dari kasus korupsi Formula E? Bahkan majalah Tempo mendadak memuat berita soal dugaan Tempo terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, yang menurut Tempo sengaja menjegal Anies dengan kasus Formula E agar tidak nyapres. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, syirik, dengki, khianat. Nah, itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Kalau dengan Pastor Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya track record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, dia Pak Anies itu gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam hidup. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, memilih pemimpin yang seiman, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama.
bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, Anda sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik.
Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Saya kaget malam hari ini Pak Luhut pakai jas kuning. Tolong berdiri Pak Luhut. Biasanya pakai batik, ini pakai jas kuning. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin Golkar akan
dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Terakhir, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 Dirgahayu Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan yang telah dilakukan Bapak Presiden Jokowi selama 2 periode akan terus kita lanjutkan. Karena Partai Golkar tahu bagaimana melanjutkan arah dan kebijakan pembangunan Bapak Presiden. Kita komit melanjutkan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo. Sanggup? Alhamdulillah. Partai Golkar sudah mempunyai visi misi 2025-2035 yang kita beri nama Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional. Singkatannya Pak Presiden, PATEN. Kalau singkatannya PATEN, saya rasa Ketua Dewan Penasehat Pak Luhut Binsar Panjaitan pasti mendukung. KIB, alhamdulillah, Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 sudah punya tiket Pak Presiden untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium Pak Presiden. Di atas batas minimal. Tapi kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi VIP Pak Presiden. Koalisi ini juga merefleksikan implementasi dari Pancasila, yaitu untuk tidak memecah belah masyarakat demi kepentingan politik sesaat. KIB ingin mengutamakan politik menyatukan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa. Sudah saatnya polarisasi politik kita akhiri. Setuju? Setuju? Capresan Anies Baswedan oleh Nasdem adalah kabar baik buat Mas Ganjar. Katanya sih, koalisi pemerintahan jadinya makin mendukung Mas Jateng. Menurut survei-survei, memang cuma Mas Ganjar aja yang bisa ngalahin Anies Baswedan. Artinya, cuman Mas Ganjar yang bisa bawa koalisi pemerintah buat pertahanin kekuasaan mereka buat 5 tahun lagi atau bahkan sampai 10 tahun ke depan. Tapi, betulkah pencapresan Anies menaikkan posisi tawarnya Mas Ganjar? Kemungkinan capres dan koalisi PDIP bakal ditentukan bersama oleh Ibu Mega dan Pak Jokowi. Ini kabar baik. Ini berarti nggak ada perpecahan antara Ibu Mega sama Pak Jokowi. Ibu Mega udah langsung diskusi sama Pak Jokowi soal topik 2024 dan masalah capres tentunya. Yang kedua, kita jadi bertanya-tanya soal safari politiknya Mbak Puan yang udah ketemu nih sama Surya Paloh, Pak Prabowo, Pak Erlangga, Caimin. Apa gunanya safari itu kalau di waktu yang sama Ibu Mega diskusi juga? Cuman 4 mata aja sama Pak Jokowi. Kalau ternyata udah dikasih panggung, angka nggak naik-naik, ya wassalam lah Mbak Puan. Say bye-bye tuh capres. Oh no!
Padahal harapan banyak orang adalah mencari capres yang mirip dan sebaik Pak Jokowi. Yang dicari adalah penerus Pak Jokowi tentunya. Pak Zulfan Lindan ini bilang kalau Anies adalah antitesis dari Jokowi. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Apakah Jokowi buruk sampai harus dicari antitesisnya? Ucapan Zulfan Lindan ini konsekuensinya berat banget. Ini bisa berarti Nasdem menganggap Pak Jokowi nggak bagus. Langsung aja Pak Surya Paloh harus madamin masalah ini. Soalnya pertanyaan berikutnya, kalau nggak nganggap Pak Jokowi bagus, buat apa mereka masih ada di pemerintah? Ya nggak. Ibu Mega sama Pak Jokowi lagi nguji sejauh mana Mas Ganjar bisa nahan diri dan nggak gerasa gerusu nyari tiket capres. Ini ujian yang berat banget loh guys. Kebayang nggak? Di satu sisi Anies yang udah bisa kampanye secara terang-terangan kemungkinan bakal terangkat popularitasnya. Ini ngasih tekanan ke Mas Ganjar. Kalau nggak ada perlawanan, Anies bisa ngebut sendirian. Tapi di sisi lain, dia masih sabar nunggu keputusan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Dan nunggu itu pastinya nggak enak ya kan guys? Masalahnya nih ya, tanpa PDI belum tentu loh Mas Ganjar bisa menang Pilpres. Sampai sini setuju kan? Mereka mengapresiasi Ganjar yang terus fokus kerja, dan kerja. Sementara Anies justru sibuk dengan urusan politik pencapresan. Ada pula label Bapak Politik Identitas yang disematkan kepada Anies sekaligus dukungan untuk Ganjar sebagai Capres 2024. Terakhir menurut kalian gimana? Apa iya pencapresan Anies bikin posisi tawar Mas Jateng semakin tinggi dan gak tertandingi? Kita bahas di kolom komentar ya. Karena berdasarkan hasil survei, memang Mas Ganjar lah yang bisa menang melawan Anies. Eits, tapi tetap dengan dukungan PDIP ya. Kalau soal Mbak Puan, ya menurut Cut sih ini tinggal menunggu waktu aja. Memang panggungnya ada. Tapi kalau yang viral lagi-lagi muka cemberutnya Mbak Puan, terutama nih pada waktu bagi-bagi kaos gitu, justru membahayakan, ya nggak sih? Bukannya naik elektabilitasnya, malah turun, terjun masuk jurang. Ayo, tim kampanyenya Mbak Puan mesti dirombak abis nih. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.